Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan mencoba mengimplementasikan dan penelitian dan pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan diri dan kinerja diri di SMK swasta di sini. Saya coba memakai bantuan PowerPoint untuk menjelaskan laporan penelitian ini. Mulai dari abstrak, saat ini permasalahan banyak remaja yang melakukan kenakalan remaja hingga membuat guru SMK swasta merasa lelah menangani siswanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan kepuasan guru SMK swasta di Pekanbaru. Variabel yang diteliti meliputi kinerja guru dalam hal pedagogik, kepribadian, dan sosial, serta kepuasan guru terkait perputaran kerja, tingkat kehadiran, umur, presentasi kerja, dan peran dalam pengembangan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 103 guru dari 5 SMK swasta di Pekanbaru. Nanti kita akan sebutkan contoh dari 5 SMK swasta di Pekanbaru, ada tabel-tabelnya. Penelitian ini menggunakan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas guru menganggap diri mereka memiliki kinerja yang baik dalam aspek-aspek yang diteliti. Mereka menyatakan setuju dalam hal mengenal karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian evaluasi. Selain itu, guru juga menganggap diri mereka memiliki kepribadian yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, serta bersikap inklusif dan objektif. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja dan kepuasan guru SMK swasta di Pekanbaru. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan guru, sehingga dapat berdampak positif pada kualitas pendidikan di SMK Pekanbaru. Pendahuluan. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Guru sebagai pelatih utama dalam proses pembelajaran memiliki peran yang krusial dalam menentukan kualitas pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan terhadap guru juga semakin meningkat. Guru tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar yang baik, tetapi juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter dan perkembangan peserta didik.
Di Indonesia, sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta juga memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada siswa dalam berbagai bidang keahlian. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SMK swasta, penting untuk memperhatikan kinerja dan kepuasan guru. Kinerja guru yang baik akan berdampak positif terhadap pencapaian siswa dan reputasi sekolah. Sementara, kepuasan guru akan mempengaruhi motivasi dan loyalitas mereka dalam menjalankan tugas profesinya. Guru merupakan komponen utama dalam sumber daya manusia yang potensial sebagai pelaksana pembangunan. Guru memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di sekolah formal, pada pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Turkoglu et al. 2017. Guru memiliki peran dalam proses perkembangan kecerdasan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan pendidikan yang diharapkan adalah dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Proses perkembangan tersebut didapat dari proses belajar mengajar yang ada dalam pembelajaran HASMI 2019. Pembelajaran merupakan hal yang terdiri dari proses belajar mengajar. Belajar adalah proses yang dilakukan peserta didik untuk mendapatkan perubahan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap menuju yang lebih baik. Belajar sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik. Proses perubahan tersebut terjadi dengan adanya proses mengajar. Mengajar merupakan proses pencapaian tujuan pembelajaran dengan menciptakan lingkungan belajar yang diterima oleh peserta didik sehingga ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik. Nadler 2016. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi berkomunikasi yang lebih baik, kreatif, inovatif, serta melakukan perkembangan secara terus-menerus. Kualitas guru ditunjukkan dengan kualitas pengajaran yang diberikan. Dengan lain, kinerja guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Guru yang efektif ditunjukkan dengan menguasai materi pembelajaran dengan keahlian atau keterampilan mengajar yang baik, memiliki strategi pembelajaran dengan metode penetapan rancangan pembelajaran serta dapat memanajemen kelas yang baik. Tantrok 2007 dalam SIA 2019. Guru mengharapkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif di kelas, dan peserta didik sebaliknya mengharapkan guru akan mempengaruhi proses belajar mereka agar meningkat. Guru diharapkan untuk memotivasi mereka untuk belajar dan membantu mereka agar dapat bersaing, dapat menyelesaikan diri pada era saat ini yang terus berkembang. Daya saing yang ketat pada era ini, prestasi kerja baik di dalam maupun di luar kelas sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pimpinan sekolah, orang tua, pembuat kebijakan pendidikan, dan masyarakat luas. Wolomasi et al. 2019. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik diperlukan yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam proses pengajaran. Guru yang berkompeten dapat menjadi faktor penunjang mutu pendidikan yang lebih berkualitas.
Guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pengajar yang terus mengembangkan pengetahuan seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju. Proses pembelajaran di sekolah dimulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Guru sekolah dasar adalah guru yang mengajar seluruh mata pelajaran, tidak hanya mengajar satu pelajaran. Guru sekolah dasar merupakan tenaga pendidik yang mengajar siswa dengan usia anak-anak. Sedangkan guru sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas merupakan guru yang mengajar satu pelajaran dan mengajar siswa dengan usia remaja. Di Indonesia, sekolah menengah kejuruan SMK swasta juga memiliki peran penting. Namun, masih terdapat permasalahan yang perlu diteliti. Dengan kinerja dan kepuasan guru di SMK swasta, khususnya di Kota Pekanbaru. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan guru antara lain pedagogik, kepribadian, dan aspek sosial, seperti yang diterangkan dalam abstrak tadi. Selain itu, faktor-faktor seperti perputaran kerja, tingkat ketidakhadiran, umur, prestasi kerja, dan peran dalam pengembangan sekolah juga dapat mempengaruhi kepuasan guru. Baik, kita akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. 1. Kinerja guru. Kinerja guru dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 2019. Sebagai sebuah konsep, kinerja tentu lebih dikenal dalam dunia kerja industri dan perkantoran. Dalam perkembangannya, konsep kinerja pun merambah ke dunia pendidikan karena banyak kajian teoritis dan empiris yang telah membuktikan bahwa pendidikan berkualitas merupakan hasil kerja guru yang berkualitas. Secara umum, kinerja didefinisikan sebagai manifestasi kinerja seseorang dalam menjalankan tugas secara optimal mangku negara. Kinerja menunjukkan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas jika dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti hasil kerja, target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati, kata Setiawati 2015. Dengan kata lain, konsep ini ditegaskan bahwa pada dasarnya kinerja adalah usaha dan performa untuk melakukan suatu kegiatan dan menyelesaikan sesuai dengan tanggung jawab dan hasil kerja yang diharapkan. Di dalam konteks pendidikan, kinerja yang dikaitkan dengan guru tentunya berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran baik yang berkaitan dengan proses maupun hasilnya. Kinerja guru merupakan karakteristik yang dihasilkan dari basis pengetahuan, rasa tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Kinerja guru sangat penting di bidang pendidikan dan memiliki peran yang penting dalam pembelajaran serta prestasi akademik siswa. Guru yang memiliki kinerja yang baik adalah guru yang profesional, yang menjamin mutu pendidikan. Sujanto 2009.
Di Indonesia ada 4 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja guru yang meningkatkan tingkat keprofesionalan mereka, yang pada dasarnya mengukur kompetensi mereka. Keempat indikator tersebut tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, yaitu dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran. 2. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Keempat, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kita lanjutkan kepada kepuasan kerja guru nomor 2. Kepuasan kerja guru menurut Mangkunegara 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Bandung PT Remaja Pos Datarnya. Kita akan berikan uraiannya. Secara umum, kepuasan kerja diyakini sebagai konsep yang sangat luas dalam setiap profesi karena melibatkan perasaan yang baik mengenai pekerjaan dan beragam aspek yang terlibat dalam pekerjaan yang digeluti. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai reaksi dari seorang pegawai yang kedudukannya di dalam sebuah organisasi. Kepuasan kerja adalah apa yang individu rasa tentang pekerjaan mereka, baik mereka suka atau tidak suka, puas atau tidak puas tentang pekerjaan mereka. Dalam konteks pendidikan, kepuasan kerja ditunjukkan dengan kemampuan mengajar, bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai guru yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja mereka, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya. Hasibuan 2012 mengemukakan bahwa kepuasan kerja dapat mendorong motivasi seorang pegawai untuk berprestasi dengan baik, bahkan membuat pegawai betah dalam bekerja di suatu organisasi tersebut. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa kepuasan kerja yang diukur melalui indikator moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Beliau mendefinisikan moral kerja sebagai kesepakatan batiniah yang muncul dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Kedisiplinan sebagai kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku, dan prestasi kerja sebagai hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan ketepatan waktu. Kepuasan kerja pun ditandai dengan berbagai faktor, diantaranya adalah gaji, tunjangan, pengawasan, promosi, sifat pekerjaan, dan rekan kerja untuk mendapatkan gaji. Dari beberapa pendapat di atas,
dapat disimpulkan bahwa kepuasan setiap sikap kesenangan atau emosi yang positif yang dihasilkan dari pengukuran kerja tentang seberapa baik pekerjaan yang mereka lakukan dan hasil apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan yang baik tersebut. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaan itu, dan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaan yang dimiliki. Itu garis besarnya. USOP 2013 mengatakan bahwa ketika guru puas dengan pekerjaan mereka, mereka akan mengembangkan dan mempertahankan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Batiniah yang muncul dari dalam seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, kedisiplinan sebagai kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku, dan prestasi kerja sebagai hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan ketepatan waktu. Beragam studi menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja. Beberapa di antaranya adalah Setiawati 2015 yang menemukan bahwa kepuasan kerja secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja guru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki korelasi positif pada kinerja, bahwa meningkatkan kepuasan mendorong peningkatan kinerja guru. Hasil penelitian yang membuktikan hal yang sama pun dilaporkan oleh Chamundeswari 2013 yang menekankan pentingnya kepuasan kerja yang berdampak pada kinerja guru di bidang pendidikan. Selain itu, adalah penelitian yang dilakukan USOP 2013 yang menemukan bahwa kebijakan sekolah, pengawasan upah, hubungan interpersonal, kesempatan untuk promosi, kondisi kerja, pekerjaan itu sendiri, prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja para guru. USOP 2013 mengatakan bahwa ketika guru puas dengan pekerjaan mereka, mereka akan mengembangkan dan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. Begitulah eh, keterangan tentang kepuasan kerja guru yang banyak kita dengar. Peneliti mengungkapkan hasil yang telah mereka teliti. Kemudian kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu kompensasi. Di antaranya Hasibuan Melayu 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta. Tinjauan pusaka ini membahas konsep kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia, untuk gaji, upah, insentif, tunjangan, dan fasilitas. Dalam konteks kinerja guru, kompensasi yang adil dan memadai dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan guru. Terakhir, motivasi guru. Yang keempat, menurut teori motivasi McClelland yang dikemukakan oleh Robin dan Judd pada tahun 2013, terdapat 3 motivasi dasar yang
dapat mempengaruhi perilaku kinerja individu, termasuk motivasi guru. Ketiga motivasi tersebut adalah satu, motivasi berprestasi. Achievement motivation. Motivasi ini berkaitan dengan dorongan individu untuk mencapai prestasi yang signifikan dan meningkatkan kinerja diri. Individu dengan motivasi berprestasi cenderung memiliki dorongan untuk berhasil, mengatasi tantangan, dan mencapai sasaran yang ambisius. 2. Motivasi berkuasa, power motivation. Motivasi ini berkaitan dengan dorongan individu untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain serta situasi di sekitarnya. Individu dengan motivasi berkuasa cenderung ingin memperoleh kekuasaan, mempengaruhi orang lain, dan mencapai posisi yang dominan. Yang ketiga, yaitu motivasi berafiliasi, affiliation motivation. Motivasi ini berkaitan dengan dorongan individu untuk terlibat dalam hubungan sosial yang positif, membangun ikatan, dan menjadi bagian dari kelompok. Individu dengan motivasi berafiliasi cenderung mencari kepuasan interpersonal, dukungan sosial, dan kehangatan dalam hubungan dengan orang lain. Dalam konteks motivasi guru, teori Maxwell dapat menjelaskan bagaimana motivasi berprestasi, motivasi berkuasa, dan motivasi berafiliasi dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja guru dalam lingkungan pendidikan. Kita lanjut kepada halaman berikutnya, yaitu kerangka teoritis, yang mana dapat kita lihat pada model penelitian terdapat variabel dependen dan variabel independen, yang mana variabel dependen terdiri dari satu, kompensasi dalam kurung S1, 2, motivasi dalam kurung S3, dan variabel independen, satu, kepuasan guru Y1, 2, kinerja guru Y2. Halaman selanjutnya, pengembangan hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini, yaitu hipotesis pertama. Terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. A-nya, hipotesis. A-nya, tidak terdapat pengaruh terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis kedua. A. Terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. A-nya, tidak terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis ketiga. Hipotesis akhir. A. Terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Sementara hipotesis awal A0, tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta di Pekanbaru. Hipotesis keempat. Hipotesis keempat. Hipotesis akhir menunjukkan terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis awalnya H0, tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja guru
di SMK swasta Pekanbaru. Dan hipotesis terakhir, hipotesis kelima, hipotesis akhirnya terdapat pengaruh kepuasan guru terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru, sementara hipotesis awalnya H0 tidak terdapat pengaruh kepuasan guru terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Kita lanjut ke halaman berikut mengenai metode penelitian. 1. Populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang terdiri dari sekolah guru SMK swasta di Pekanbaru. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria inklusi, yaitu guru yang aktif mengajar di SMK swasta dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 103 responden. Kemudian yang kedua, instrumen pendidikan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah angket kinerja guru yang terdiri dari pernyataan-pernyataan terkait kinerja guru dalam aspek pedagogik, kepribadian, dan aspek sosial. Bagian kedua adalah angket kepuasan guru yang berisi pernyataan-pernyataan terkait tingkat kepuasan guru terhadap berbagai aspek pekerjaan dan lingkungan kerja. Skala Likert digunakan dalam kedua angket dengan rentang skor 1-5, di mana angka 1 menunjukkan tingkat kinerja atau kepuasan yang rendah, dan angka 5 menunjukkan tingkat kinerja atau kepuasan yang tinggi. Prosedur pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui distribusi angket kepada responden yang dipilih sebagai sampel penelitian. Sebelumnya, peneliti menjelaskan tujuan penelitian ini kepada responden dan meminta izin partisipasi mereka. Setelah itu, angket diberikan kepada responden untuk diisi secara mandiri. Peneliti juga siap memberikan klarifikasi atau bantuan jika diperlukan. Setelah angket terisi, peneliti mengumpulkan kembali angket dari responden. Analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analis regresi. Analis deskripsi akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel penelitian, sedangkan analisis regresi akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan guru. Itu perbedaannya. Untuk analisis regresi, variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah kompensasi dan motivasi guru. Kemudian etika penelitian. Penelitian ini digunakan dengan memperhatikan aspek etika penelitian. Semua informasi dan data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya, dan responden akan diberikan hak untuk menolak berpartisipasi atau menghentikan partisipasinya kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Peneliti juga akan menjelaskan tujuan penelitian dengan jelas kepada responden dan dapat persetujuan mereka sebelum pengumpulan data dilakukan. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid
yang dapat diandalkan untuk menganalisis kinerja dan kepuasan guru SMK swasta di Pekanbaru. Kita lanjut kepada analisis data dan pembahasan, yang mana ada terdapat beberapa 5 profil responden. Mungkin satu persatu coba kita uraikan. Itu ini profil responden berdasarkan unit kerja. SMK yang ada itu antara lain SMK Kansai ada 25 responden, SMK Setia Dharma 13, SMK Eka Tama 27, SMK Nurul Falah 27, SMK Nasional Al Huda 11 responden. Ini berdasarkan profil responden berdasarkan unit kerja. Adapun unit kerja responden setelah kuesioner disebarkan kepada 103 responden, maka dilakukan identifikasi terhadap responden yang menjadi sampel berikut. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa berdasarkan unit kerja, maka responden didominasi oleh profil responden 26% SMK Eka Tama, 27% SMK Eka Tama, 27% SMK Nurul Falah, 24%, 25% SMA Kansai, 13% SMK Setia Dharma, dan 11% SMK Nasional Al Huda. Kemudian kita lanjut ke yang diagram kedua mengenai profil responden berdasarkan pendidikan. Ada 4 kategori pendidikan di situ, mulai dari SMA, D3, S1, dan S2. Adapun setelah kuesioner disebarkan kepada 103 responden, maka dilakukanlah identifikasi terhadap responden yang menjadi sampel. Kita dapat lihat pada grafik tersebut, responden didominasi oleh profil responden 93% dari S1, 56% S1, 4% S2, 2% S3, dan 1% D3. 2% tadi SMA, 1% D3. Yang kemudian yang ketiga itu profil responden berdasarkan usia. Ada 4 kategori usia yang dimasukkan untuk responden tersebut, yaitu 25 sampai 34 tahun, 35 sampai 44, 45 sampai 54, 55 sampai 64 dan kategori. Setelah kuesioner disebarkan kepada 103 responden, maka dilakukanlah identifikasi terhadap responden yang menjadi sampel sebagai berikut. Kita lihat responden dengan umur
usia 25-34 itu mendominasi pada angka 43%, kemudian 35-44 31%, 45-544 tahun 25%, dan terakhir yang paling sedikit 55-64 tahun cuma 4%. Baik, kita lanjut terus kepada profil responden berdasarkan masa kerja. Di sini terdiri dari 7 profil responden masa kerja. Antara lain yang masa kerjanya kurang dari 6 tahun, kemudian yang kedua 6-10 tahun, ketiga 11-25 tahun, keempat 16-20 tahun, kelima 21-25 tahun, keenam 26-30 tahun, dan yang ketujuh lebih dari 30 tahun masa kerja. Kita baca diagramnya. Yang di bawah 6 tahun itu 39% responden. 6-10, 34%. 11-15 tahun masa kerja, 18%. 16-20 tahun masa kerja, 6%. 21-25 tahun, 3%. 26-30 tahun, 1%. Di atas 30 tahun, 2%. Profil responden yang terakhir, yang kelima, profil responden berdasarkan gender. Gender itu laki-laki ataupun perempuan. Jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki terdapat 38%, perempuan 65%. Baiklah, setelah kita membahas 5 profil responden, kita masuk kepada halaman uji validitas. Dari hasil uji validitas, diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket kompensasi X1 sebesar 0,93, angket motivasi X3 sebesar 0,79, kepuasan kerja guru Y1 sebesar 0,89, dan angket kinerja guru Y2 sebesar 0,941. Dapat kita lihat ini dia 0,944, 0,94. Berikutnya uji kesesuaian model, goodness of fit. Tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur atau menguji hipotesis dalam SEM. Peneliti dapat melakukan pengujian dengan menggunakan beberapa goodness of fit index untuk mengukur baik tidaknya atau kebenaran model yang diajukan dalam Hare dan kawan-kawan 1998. Berikut ini akan diulas beberapa goodness of fit index dan cut-off value yang dipakai dalam penelitian ini yang nantinya akan digunakan dalam menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak. T-square. Tes ini T-square. Tes ini mengukur ada tidaknya
Perbedaan antara matrik kovarian populasi dengan matrik kovarian sampel jadi model yang diuji akan dipandang baik apabila nilai chi-square-nya rendah dan memiliki probabilitas dengan cut-off value sebesar P lebih besar 0, lebih besar dari 0,05 2001. The root mean square of the the root mean square error of appro, appro, approximation RMSEA. Tes ini digunakan untuk mengkompensasi chi-square statistik dalam sampel yang besar. RMSEA menunjukkan goodness of fit dari model yang diestimasi dalam populasi. Model dapat diterima jika nilai RMSEA-nya lebih kecil sama dengan 0,08. Kata Brown-Van-Sidek 1993. The Goodness of Fit Index (GFI). Indeks kesesuaian GFI digunakan untuk menghitung proporsi tertimbang dari varian dalam matrik kovarian sampel yang dijelaskan oleh matrik kovarian populasi yang diestimasikan. Tentang nilai GFI antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang melebihi 0,9 menunjukkan model yang baik. Joreskov dan Sorbom 1996. TLI, Tucker-Lewis Index. Tes ini menunjukkan alternatif incremental fit index yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap baseline model. Nilai yang direkomendasikan untuk diterimanya sebuah model lebih besar sama dengan 0,9. Kita lihat hasilnya di situ 0,956, berarti fit ya. Dan jika model tersebut semakin mendekati 1, menunjukkan tingkat kesesuaian model yang sangat baik. Hare et al. 1998. CFI, the Comparative Fit Index. Tes ini bersama dengan TLI, Tucker-Lewis Index, dianjurkan dipakai dalam penelitian model karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang dipengaruhi pula oleh kerumitan model. Tentang nilai CFI dari 0 sampai dengan 1. Kita lihat hasilnya 0,967. Model yang baik mempunyai nilai CFI besar sama 0,95, meskipun demikian di atas 0,9 sudah diterima menurut Holmes 2001. Ya, itulah hasilnya dari uji kesesuaian model. Dapat kita lihat chi-square-nya 434, probability 0,08, GFI-nya 0,3, GFI-nya 0,822, 0,956, GFI-nya 0,967. Lanjut kita ke halaman berikutnya, model escape mode. Berdasarkan hasil uji kesesuaian bahwa nilai model persamaan struktural dalam penelitian ini adalah fit and marginal.
memiliki kesesuaian. Data tersebut berdasarkan perhitungan menggunakan kamu. Ini dia. Mode akhir dari ini. Lanjut pada analisis uji hipotesis. Berdasarkan data di atas, bisa kita lihat nilai P dan dapat disimpulkan bahwa kompensasi terhadap guru, kepuasan kerja guru memiliki nilai 0,439, tidak signifikan. Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja guru memiliki nilai signifikan. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru memiliki nilai 0,41, tidak signifikan. Pengaruh motivasi terhadap kinerja guru memiliki nilai 0,177, tidak signifikan. Pengaruh kepuasan guru terhadap kinerja guru memiliki nilai 0,643, tidak signifikan. Ini dia tabelnya, bisa sama-sama kita lihat. Kemudian kita juga pada kesimpulan dari pada laporan penelitian, kita akan baca penelitiannya. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Hipotesis pertama, HA ditolak dan H0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis kedua, HA ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis ketiga, HA diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh langsung motivasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis keempat, HA ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis keempat, hipotesis akhir HA ditolak dan hipotesis awal H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Demikian pembacaan presentasi laporan penelitian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terpakai ilmu ini di kemudian hari di tempat kita kerja masing-masing. Pesan saya, ilmu itu penting, terutama ilmu yang kita terima dari guru yang memiliki. Hanya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.